Pernahkah kamu merasa segalanya terasa hampa? Tubuhmu berjalan, tapi jiwamu seperti tertinggal di belakang. Tidak ada semangat, bahkan doa terasa berat. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang berubah. Energi batinmu, kekuatan halus yang menautkan antara raga, akal, dan jiwa, mulai melemah. Dan yang menarik, tanda-tandanya tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu sangka. Kadang bukan kelelahan tubuh, tapi rasa kosong tanpa sebab. Kadang bukan kesedihan nyata, tapi seolah seluruh cahaya dalam dirimu meredup perlahan. Menurut ajaran para sufi dan para penempuh jalan batin kuno, setiap manusia memiliki getaran dasar spiritual, seperti denyut rahasia yang menjaga keseimbangan hidupnya. Ketika getaran itu terganggu, maka semesta dalam diri kita ikut goyah. Manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, ia juga cahaya yang bernafas, dan bila cahaya itu redup, seluruh kehidupannya menjadi kabur. Dalam video ini, kita akan menelusuri hal yang jarang disadari. Tanda-tanda ketika energi batin mulai melemah, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara mengembalikan keseimbangannya dengan kebijaksanaan kuno dan pemahaman spiritual modern. Kita akan membahas bagaimana pikiran, emosi, dan bahkan lingkunganmu bisa menjadi penyebab halus yang menguras daya jiwa. Dan lebih dalam lagi, kita akan mempelajari cara menyalakan kembali api batin, bukan melalui mantra atau ritual rumit, tapi melalui kesadaran yang tenang dan hubungan suci antara dirimu dengan Sang Pencipta. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa kehilangan arah, sulit fokus, atau seolah sesuatu di dalam dirimu tidak lagi hidup seperti dulu, tetaplah di sini. Karena mungkin bukan hidupmu yang salah arah, tapi energi batinmu yang sedang memanggil untuk disembuhkan. Semuanya dimulai dari dalam. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam rahasia ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak jiwa lain yang juga bisa menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Karena mungkin satu klik darimu bisa menjadi awal dari kebangkitan batin seseorang. Sejak ribuan tahun lalu, para bijak di berbagai peradaban telah berbicara tentang satu kekuatan yang menghidupkan manusia. Sesuatu yang tak bisa diukur oleh alat, tapi bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Orang Mesir menyebutnya Ka, tenaga hidup yang tetap menyertai jiwa, bahkan setelah kematian. Dalam ajaran Timur, ia dikenal sebagai prana, napas kehidupan yang mengalir melalui segala makhluk. Bangsa Tionghoa kuno menamainya Qi, sedangkan para sufi menyebutnya Quwatul Hayah, daya kehidupan yang berasal dari Sang Pemberi Wujud. Semua istilah itu berbeda, namun berbicara tentang hal yang sama, energi batin, inti halus dari eksistensi manusia. Dalam naskah-naskah tua disebutkan bahwa energi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang keseimbangan antara cahaya dan kegelapan dalam diri. Ketika seseorang hidup dengan hati yang bersih, jujur dan penuh zikir, energinya menjadi jernih, stabil, dan bergetar selaras dengan alam semesta. Namun ketika hati penuh kegelisahan, iri, atau amarah, getaran itu menurun. Ia seperti air jernih yang perlahan berubah keruh karena lumpur yang diaduk oleh pikiran dan hawa nafsu. Para sufi menulis bahwa di dalam diri manusia ada qalb, sebuah cermin batin yang memantulkan cahaya ilahi. Dan bila cermin itu tertutup debu dunia, cahaya tidak lagi bisa menembusnya. Inilah saat energi batin mulai melemah, bukan karena hilang, tapi karena tertutup. Di Jawa kuno, ajaran kejawen juga menyinggung hal yang serupa. Mereka menyebutnya kebatinan. Dari kata batin, inti terdalam dari manusia. Para leluhur percaya bahwa manusia yang mampu menyelaraskan batin dengan alam akan memiliki daya pengaruh luar biasa. Bukan untuk menundukkan dunia, tapi untuk menundukkan egonya sendiri.
Namun seiring waktu, pengetahuan tentang energi batin mulai terlupakan. Peradaban modern mengajarkan kita cara menyehatkan tubuh, tapi jarang mengajarkan cara menyembuhkan jiwa. Kita tahu bagaimana mengisi ulang baterai ponsel, tapi tidak tahu bagaimana mengisi ulang baterai spiritual yang ada di dalam diri. Pengetahuan kuno ini kemudian hanya diwariskan secara rahasia melalui zikir, meditasi, tapa, dan latihan pernapasan dari satu guru ke muridnya. Bukan karena disembunyikan, tapi karena tidak semua manusia siap menanggung kebenaran halus bahwa kekuatan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam kesadaran yang berserah. Dan hari ini, pengetahuan itu perlahan kembali. Karena semakin banyak manusia modern yang merasa hampa di tengah kemewahan, semakin mereka mulai mencari apa yang sebenarnya hilang dari dalam diri mereka. Sekarang, mari kita menyelam lebih dalam. Tenangkan pikiranmu sejenak, tarik nafas perlahan, dan hembuskan dengan lembut. Biarkan setiap kata yang kamu dengar masuk perlahan ke dalam kesadaranmu, bukan hanya ke telinga, tapi ke dalam ruang tenang di balik hatimu. Karena yang akan kamu dengar berikut ini bukan sekedar pengetahuan, melainkan panggilan halus dari sisi dirimu yang paling dalam. Ada saat-saatnya manusia merasa kehilangan arah tanpa sebab. Kamu bangun pagi, tapi tidak ada dorongan hidup. Kamu berbicara, tapi terasa kosong. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam ada kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Itulah salah satu tanda pertama energi batinmu mulai melemah. Energi batin bukan hanya tentang kekuatan spiritual. Ia adalah sistem kehidupan yang menyalakan kesadaran, motivasi, bahkan cahaya matamu. Ketika ia melemah, dunia terasa datar, warna kehidupan memudar, suara batin menjadi samar. Dan anehnya, manusia jarang menyadarinya. Kita mencari penyebabnya di luar. Orang lain, pekerjaan, cinta, uang. Padahal akar kehilangan itu berasal dari dalam. Dari jiwa yang kelelahan karena tak lagi terhubung dengan sumbernya. Ketika energi batinmu melemah, tanda-tandanya muncul perlahan. Doa terasa berat dan kering. Emosi mudah tersulut. Tidur tidak membawa ketenangan. Pikiran terus berputar, tapi tidak menemukan arah. Dan kadang-kadang kamu merasakan kesunyian yang tak bisa dijelaskan, bahkan di tengah keramaian. Para guru spiritual menyebutnya panggilan sunyi. Sebuah tanda bahwa jiwa sedang meminta perhatian, seperti anak kecil yang menangis di balik pintu yang terkunci. Tapi dengarkan baik-baik. Energi batin tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur. Dan tugas kita bukan menciptakan energi itu, melainkan membangunkannya kembali. Sekarang aku ingin kamu bertahan di video ini sampai akhir. Karena sebentar lagi, aku akan membimbingmu untuk mengenali dengan tepat bagaimana energi itu bisa kembali menyala. Bukan dengan teori kosong, tapi dengan rahasia kuno yang dulu hanya diajarkan dari guru ke murid, secara perlahan dari hati ke hati. Jadi, jangan hentikan video ini. Biarkan suaraku menemanimu sejenak. Biarkan kesadaranmu terbuka sedikit demi sedikit. Karena mungkin di antara setiap kalimat yang kamu dengar, ada satu kunci yang bisa menyalakan kembali cahaya dalam dirimu. Tetaplah di sini. Tetaplah mendengarkan. Karena semakin kamu menyimak, semakin jiwamu mulai mengingat sesuatu yang sudah lama terlupa. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang membuat energi batin manusia melemah? Mengapa seseorang yang dulu begitu bersemangat, begitu hidup, tiba-tiba menjadi hampa, dingin dan tanpa arah? Jawabannya bukan hanya karena kelelahan fisik, melainkan karena terputusnya hubungan antara kesadaran dan sumber cahaya batin itu sendiri. Bayangkan, sebuah lentera di tengah malam. Cahayanya bersinar indah,
tapi perlahan redup ketika minyaknya habis. Begitulah jiwa manusia. Minyak itu adalah zikir, kesadaran, dan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang hidup terlalu lama di bawah tekanan, kebohongan atau kepalsuan, maka lentera itu kehilangan bahan bakarnya. Setiap kebohongan kecil terhadap diri sendiri, kata seorang arif, adalah jarum halus yang menusuk wadah energi jiwa. Energi batin juga melemah ketika manusia terus-menerus menolak panggilan sunyi dari dalam dirinya. Ia tahu ia harus berhenti sejenak, tapi memilih terus berlari. Ia tahu hatinya butuh tenang, tapi ia memaksa tersenyum di antara kebisingan dunia. Dan setiap kali ia menunda untuk diam, maka sedikit demi sedikit dayanya menurun. Namun ada sesuatu yang lebih halus, penyebab yang tak terlihat namun paling berbahaya. Energi negatif yang menempel dari lingkungan dan emosi orang lain. Kita semua adalah makhluk yang saling terhubung melalui getaran. Ketika kita sering berada di sekitar orang yang penuh amarah, iri, atau keputusasaan, tanpa sadar, kita ikut menyerap sebagian dari frekuensi itu. Energi batin seperti spons spiritual. Ia menyerap, ia merekam, dan bila kita tidak tahu cara membersihkannya, perlahan kita kehilangan getaran alami kita sendiri. Namun, tenang, jangan takut, karena apa yang bisa melemah juga bisa dipulihkan. Energi batin bukan sesuatu yang hilang untuk selamanya. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Dan disinilah rahasia besar para penempuh jalan batin kuno. Bahwa kekuatan bukan berasal dari banyaknya ritual, tapi dari kedalaman kehadiran. Ketika seseorang benar-benar hadir, penuh kesadaran dalam setiap helahan napasnya, energi batin itu mulai berdenyut lagi. Inilah mengapa sebagian orang tampak menenangkan hanya dengan keberadaannya. Mereka tidak berbicara banyak, tapi auranya membawa rasa damai. Mereka tidak berusaha memikat, tapi hati orang lain merasa aman di dekatnya. Karena energi mereka telah selaras dengan pusat batin, tenang, jernih, dan terhubung dengan Sang Pencipta. Sekarang, biarkan dirimu tetap bersama dalam video ini, karena setelah ini, kita akan melangkah lebih jauh. Ke bagian paling penting dari perjalanan ini, bagaimana cara memulihkan dan memperkuat energi batinmu langkah demi langkah untuk menyalakan kembali cahaya itu dari sesuatu yang tak terlihat menjadi sesuatu yang bisa kamu rasakan. Dan mungkin saat kamu menerapkannya nanti, kamu akan menyadari bahwa kekuatan yang kamu cari di luar selama ini sudah berdiam di dalam dirimu sendiri. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling penting. Kamu sudah memahami bagaimana energi batin bisa melemah dan mengapa ia perlahan meredup. Tapi kabar baiknya, setiap jiwa memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan proses itu dimulai dari kesadaran. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga, karena jika kamu menerapkan langkah-langkah ini dengan sungguh-sungguh, kamu akan merasakan sesuatu yang halus namun nyata, seperti arus hangat yang mulai mengalir di dalam dadamu. Langkah pertama, diam. Bukan diam yang hampa, tapi diam yang sadar. Setiap hari, luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk benar-benar berhenti dari segalanya. Matikan musik, hentikan ponsel, jauhkan pikiran dari dunia. Duduklah dengan tenang dan rasakan napasmu masuk dan keluar perlahan. Bayangkan setiap helaan napas membawa cahaya dan setiap hembusan napas mengeluarkan kabut gelap dari dalam dirimu. Semakin lama kamu melakukannya, semakin terasa bahwa di balik napas sederhana itu ada kehidupan yang lebih dalam, lebih halus, lebih suci. Langkah kedua, bersihkan getaran. Kamu tidak perlu benda mistik atau ritual rumit. Cukup dengan menyadari emosi yang kamu simpan. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, bukan untuk mereka, tapi untuk kebebasan energimu sendiri. Rasa dendam, amarah, dan iri adalah racun halus yang mengikat aliran energi batin. Dan setiap kali kamu memaafkan, kamu sebenarnya sedang membuka pintu bagi cahaya untuk kembali masuk. Langkah ketiga, hubungkan dirimu dengan sumber cahaya. Dalam istilah spiritual, ini berarti mengingat Sang Pencipta
dengan cara yang paling tulus dan sederhana. Tidak perlu paksaan, tidak perlu suara keras. Cukup dengan menghadirkan rasa syukur yang mendalam. Ucapkan dalam hatimu, "Aku hadir dan engkau selalu bersamaku." Kalimat sederhana ini, bila dihayati sepenuh kesadaran, memiliki kekuatan luar biasa untuk menstabilkan frekuensi batinmu. Langkah keempat, jaga lingkungan energi. Perhatikan siapa dan apa yang kamu izinkan masuk ke ruang batinmu. Jangan biarkan percakapan negatif, berita penuh kebencian, atau pikiran pesimis menjadi makanan jiwamu setiap hari. Karena sebagaimana tubuh perlu makanan sehat, jiwa pun butuh getaran yang bersih untuk tumbuh kuat. Dan langkah terakhir, yang sering dilupakan, ucapkan niat baik setiap pagi. Katakan pada dirimu, "Hari ini aku memilih untuk tenang, aku memilih untuk hadir, aku memilih untuk bersinar." Ucapan itu bukan sekadar afirmasi, ia adalah kode getaran yang menyalakan sinyal energi ke seluruh lapisan jiwamu. Cobalah lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Kamu mungkin tidak langsung melihat perubahan besar, tapi kamu akan mulai merasakannya. Tidur yang lebih dalam, pikiran yang lebih jernih, dan perasaan damai yang sulit dijelaskan. Karena sesungguhnya, energi batin bukan sesuatu yang harus dicari. Ia selalu ada, menunggu kamu ingat lagi siapa dirimu sebenarnya. Dan jika kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai titik ini, itu artinya jiwamu sudah siap untuk berubah. Tetaplah menonton sampai akhir video ini, karena setelah ini, aku akan mengungkap satu rahasia kuno. Sebuah metode yang dulu hanya diajarkan dari hati ke hati. Cara membuka pusat energi batinmu yang paling dalam, tempat di mana cahaya kesadaran dan cinta ilahi bertemu menjadi satu. Tetaplah di sini, karena bagian berikutnya bukan sekadar pengetahuan, tapi pengalaman batin yang akan kamu rasakan sendiri. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan udara itu masuk melalui hidungmu, turun ke dada, dan berputar lembut di dalam dirimu. Itulah energi, bukan sekadar oksigen, tapi napas kehidupan yang mengalir dari sang sumber. Kita telah berbicara panjang tentang energi batin, tentang bagaimana ia bisa melemah, tentang tanda-tandanya, tentang cara membangkitkannya kembali. Namun pada akhirnya, semua ilmu dan teknik hanyalah jembatan. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa di dalam dirimu selalu ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu tidak hilang, hanya tertutup oleh kabut kesibukan, luka, dan rasa takut. Dan setiap kali kamu berhenti sejenak untuk menyadari keberadaanmu, setiap kali kamu mengingat Tuhan dalam hening yang lembut, kabut itu menipis, hingga perlahan cahayamu bersinar lagi. Inilah inti dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Bukan untuk menjadi seseorang yang berbeda, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang sejati. Jiwa yang kuat bukan berarti tanpa luka, kata seorang arif, melainkan jiwa yang belajar menyalakan cahaya di tengah luka itu sendiri. Jadi, ketika kamu merasa lelah, hampa, atau kehilangan arah, ingatlah, bukan hidupmu yang sedang rusak. Mungkin itu hanyalah tanda bahwa jiwamu sedang meminta perhatian, memanggilmu pulang ke dalam ketenangan yang telah lama kamu tinggalkan. Mulailah dari hal kecil, satu napas sadar, satu doa yang tulus, satu detik keberadaan yang penuh makna. Dan lihatlah, sedikit demi sedikit, dunia dalam dirimu akan kembali hidup. Jika video ini menyentuhmu, jika di dalam kata-kata tadi
kamu merasa seolah ada sesuatu yang berbicara langsung pada jiwamu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Bantu agar cahaya ini menjangkau lebih banyak jiwa. Tekan tombol like, share, dan subscribe. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang juga sedang berjuang sendirian dalam senyap, dan satu klik darimu bisa menuntunnya menemukan kembali cahayanya. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga damai dan cahaya selalu menyertai langkahmu. Dan ingatlah, energi batinmu bukan sesuatu yang harus dicari jauh di luar sana. Ia ada di sini, berdenyut lembut di balik setiap napasmu, menunggu untuk kamu sadari dan kamu hidupkan kembali.